Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan dari Kota Malang. Sekarang ini saya sudah berada di Stasiun Malang dan akan melakukan perjalanan dari Malang menuju Bandung naik kereta api Malabar kelas ekonomi. Namun, kereta api Malabar kelas ekonomi yang saya naiki pada sekarang ini memiliki perbedaan dengan kereta api Malabar ekonomi yang sebelumnya saya review. Jadi, saya tertarik nih untuk mereview ulang kereta kelas ekonomi di kereta api Malabar. Nah, teman-teman, bagaimana perjalanan saya dari Kota Malang menuju Kota Bandung naik kereta api Malabar kelas ekonomi? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Yang motret persambungan lokomotif rame banget, teman-teman. Tuh, semuanya loh. Kita ngikut nyempil sini dah. Nah, teman-teman, barusan itu adalah proses cek rem di mana lokomotif itu mengeluarkan daya tarik, tetapi di saat yang bersamaan juga lokomotifnya melakukan pengereman, sehingga saat ditarik, keretanya itu masih dalam keadaan berhenti ya, tidak maju sedikit pun. Nah, teman-teman, kereta api Malabar ini adalah kereta campur sari, yang dimana dalam satu rangkaian membawa 3 kereta sekaligus, yaitu kereta kelas eksekutif, kelas bisnis, dan juga kereta kelas ekonomi. Kemarin itu pernah naik kereta ekonomi Malabar modifikasi, lalu sudah juga naik kereta api Malabar kelas bisnis, naik kereta Malabar kelas eksekutif juga sudah pernah ada, dan yang terakhir saya upload kemarin banget itu saya naik kereta api Malabar kelas priority, di mana dalam satu rangkaian itu kereta api Malabar membawa 4 kelas. Memang gila sih ya kereta api Malabar ini. Karena teman-teman, kereta api Malabar juga bisa dibilang adalah kereta satu-satunya yang masih membawa rangkaian campuran dan juga satu-satunya kereta api yang melayani rute dari Malang tujuan ke Bandung. Untuk harga tiket yang saya bayarkan di kereta api Malabar kelas ekonomi pada perjalanan kali ini sebesar Rp285.000, dan itu harganya bisa dibilang jauh lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan perjalanan saya naik kereta api Malabar pada sebelumnya. CC206-1370 sebagai lokomotif dinas kereta api Malabar pada perjalanan saya kali ini. Nah, untuk susunan rangkaian kereta api Malabar sendiri, paling depan ada lokomotif, lalu ada kereta bagasi, kereta kelas bisnis, bisnis 1, bisnis 2, kereta ekonomi 1, ekonomi 2, kereta makan, kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, sampai dengan yang paling belakang ada kereta pembangkit. Nah, karena kereta api Malabar ini merupakan kereta campur sari yang membawa 3 kelas dalam satu rangkaian, jadi kereta ini itu sangat cocok ya, satu-satunya kereta dari Malang menuju Bandung dan juga memiliki 3 pilihan sekaligus. Jadi, kalau teman-teman mau naik kereta api kelas ekonomi dengan harga tiket yang lebih murah, mau naik kereta api kelas bisnis yang bisa dibilang nyaman, kursinya arah hadap laju kereta semua, namun masih terbilang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan kelas eksekutif. Kalau mau yang nyaman banget, naik di kelas eksekutif apabila teman-teman memiliki budget perjalanan yang lebih tinggi. Jadi kereta api Malabar yang saya naiki akan diberangkatkan pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, akan menempuh waktu perjalanan sekitar 13 jam 46 menit dan nanti akan tiba di stasiun Bandung kurang lebih pada pukul 06.56 menit. Dan teman-teman, kalau mau tahu kereta api Malabar di kelas lainnya, teman-teman bisa cek video di channel saya ya. Nah, teman-teman, walaupun sama kelas, sama harga, tapi beda rasa, saya mau jelasin ya. Ini adalah kereta api Malabar di ekonomi 1 dan merupakan kereta ekonomi modifikasi, yang dimana ini adalah kereta lama yang kursinya itu diganti seperti kereta model kereta premium ya. Dan untuk seri K3-nya adalah K30925, yang dimana ini adalah kereta angkatan tahun 2009. Sedangkan teman-teman, ini adalah kereta ekonomi 2 pada kereta api Malabar dengan seri K3-01633 di Poinuk Malang, yang dimana K3 itu menandakan kereta kelas ekonomi 0 tidak berpenggerak,
16 adalah tahun pertama dinas pada tahun 2016, 33 adalah nomor sarana ke-33, dan ML adalah singkatan dari Malang sebagai kepemilikan atau kepengurusan kereta ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, untuk dari tampilan luar saja, ini kereta ekonominya sudah berbeda. Yang satu kacanya seperti ini, dan yang satu itu kayak gitu teman-teman tuh. Dan untuk kereta api Malabar di ekonomi 1 itu masih menggunakan bugi K5 teman-teman. Nah itu tuh ada tulisan E395, di mana E itu menandakan bahwa kecepatan sarana kereta ini dibatas hanya 100 km per jam saja. 39 adalah berat maksimal 39 ton, dan 5 adalah tipe bugi K5, yang dimana bugi K5 itu memiliki fisik seperti ini. Nah ada kayak per-per gitu ya. Sedangkan untuk kereta ekonomi 2 itu sudah kereta terbaru tahun 2016, di mana tipe buginya adalah bugi K10 yang kurang lebih kayak gini teman-teman. Nggak ada pernya seperti itu ya. Dan untuk kereta ekonomi 2-nya itu sudah menggunakan train mark F, di mana F ini rangkaiannya bisa digeber sampai dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam rangkaian kereta api Malabar kelas ekonomi, dan yang saya dapatkan pada tiket kali ini adalah kereta ekonomi terbaru. Dan dulu itu kereta api ini, kereta K116, itu kursinya tidak bisa direbahkan, dan sekarang itu sudah mengalami perbaikan, di mana kursinya itu ala-ala kereta premium, jadi bisa direbahkan sedikit seperti itu ya. Nah, jadi salah satu keunggulan lagi pada kereta api ekonomi Malabar sekarang, tidak perlu berhadapan-hadapan dengan penumpang lainnya, jadi kita nggak perlu sungkan ya. Dan untuk konfigurasi kursinya juga sudah dua di arah kanan, 2 di arah kiri, dan setengah kapasitas kursi mengarah arah laju kereta, dan setengahnya lagi mundur teman-teman. Kebetulan saya pada perjalanan kali ini itu dapat kursi mundur, tapi nggak apa-apalah ya, namanya kereta ekonomi pasti ada aja lah minusnya ya. Selamat sore dan selamat datang di kereta api Malabar. Kereta api Malabar dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Aji Ramadhani sebagai kondektor yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Bila membutuhkan bantuan, kritik maupun saran seputar pelayanan di atas kereta api, sebagaimana yang sudah tertera dalam papan yang terpasang di dinding tiap-tiap kereta. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, kami himbau untuk tetap selalu memakai masker dengan benar selama dalam perjalanan dan sampai stasiun tujuan Anda. Nah, apabila teman-teman naik kereta api jarak jauh ataupun kereta jarak menengah, akan dibagikan satu paket health ticket yang berisi masker dan juga tisu basah gratis. Lumayan buat tambah-tambah stok masker. Pada pukul 19:37, sekarang ini perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki sudah tiba di stasiun Kediri teman-teman. Dan di stasiun Kediri ini berhentinya nggak begitu lama ya, sekitaran 4 menitan. Dan untuk kereta api Malabar juga kan saya sudah pernah mengulasnya ya di beberapa video sebelumnya, ya kurang lebih sama aja sih. Jadi nanti sih saya bakal lebih fokus untuk ngulas keretanya seperti itu, paling nggak begitu banyak lihat-lihat stasiun-stasiun kayak gitulah ya. Ya jadi emang untuk sampai dengan saat ini yang saya rasain sih ya, di dalam kereta itu AC-nya lumayan dingin teman-teman. Lalu teman-teman di Kediri juga terdapat beberapa rangkaian kereta, dan sayang banget ya udah lihat kereta kayak gini, kapan ya kira-kira keretanya dijalanin lagi, karena memang sekarang ini kereta api Indonesia sudah mulai banyak lagi penumpangnya. Semoga secepatnya kereta ini diperbaiki dan berdinas kembali. Nah, kalau dari dalam kereta tampak keluar itu ya, K316 itu kayak gini teman-teman. Lalu ekonomi satunya kayak gitu tuh. Di ekonomi sebelah sana mungkin fasilitasnya kurang lebih sama, tapi untuk dari segi tampilan
Beda banget. Yang itu kan kelihatan biasa aja ya. Nggak begitu terang juga kabinnya. Tapi kalau di sini kelihatannya lebih seger, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini adalah kereta makan dari kereta api Malabar. Dan untuk kursi di kereta makan ini terbatas sekali ya. Hanya ada kapasitas 8 kursi untuk dipakai dengan waktu bersamaan. Dan banyak juga yang nongkrong ya, padahal udah nggak makan. Terus untuk di kereta makan sendiri di sini nggak ada fasilitas seperti musola karena kereta makan ini bergabung dengan kereta pembangkit seperti itu ya. Jadi kayak gini nih keadaannya. Ruang untuk penumpangnya yang dikorbankan. Jadi sedikit banget, teman-teman. Padahal kereta Malabar ini bawa penumpang ratusan loh. Oke, teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam kereta makan dari kereta api Malabar. Kapasitas tempat duduk untuk penumpangnya itu sangat terbatas, teman-teman. Karena memang untuk kereta makannya digabung dengan kereta pembangkit seperti itu. Karena memang mungkin ada sebagian orang yang seneng ngopi sambil nongkrong gitu kan, kayak ala-ala di kafe, tapi ini di kereta. Tapi teman-teman, ini hanya saran aja. Barangkali untuk teman-teman yang memang suka nongkrong di kereta makan, kalau memang kapasitas tempat duduk itu sedikit, jangan terlalu lama gitu nongkrongnya ya. Dan untuk menu makan saya kali ini adalah nasi train chicken seharga 38.000 dan wedang uwuh ini berapa ya? 15 apa 20.000 gitulah. Lalu untuk satu paket nasi train chicken di kereta seharga 38.000. Di sini kita ada satu porsi nasi, lalu ada saus sambal dan saus tomat, juga ada 2 potong ayam, serta ada juga alat makan. Dan ini adalah wedang uwuh, teman-teman. Jadi untuk wedang uwuh sendiri adalah minuman dari Jawa kayaknya ya. Saya kurang tahu tepatnya. Mungkin nanti buat teman-teman yang hafal bisa mengkoreksi. Dan wedang uwuh ini terdiri dari beberapa jenis daun-daunan, rempah-rempahan seperti itu, yang tentunya berkhasiat buat tubuh ya. Saya nggak tahu sih ini ada apa aja. Cuman nanti kita coba aja ya. Terus di sini juga kita dikasih gula batu, teman-teman. Pukul 21.09 tepat, perjalanan kereta api Malabar tiba di stasiun Madiun. Yang diberangkatkan dari jalur 2 adalah kereta api Pasundan, teman-teman. Ini kereta api Pasundan. Kursi berhadap-hadapan, tegak 90 derajat. Harga tiket 255.000. Ngeri emang, udah umum. Nah, kalau ini K316, jadi nggak berhadapan-hadapan sama penumpang dan bisa merebahkan kursinya sedikit. Oke lah, untuk harga 285.000 daripada yang sana ya, tadi 255.000 kursi tegak kayak gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Malabar sudah diberangkatkan dari stasiun Madiun. Dan juga untuk kereta api angkatan K316 ini merupakan produksi PT Inka, PT Industri Kereta Api yang berlokasi di Madiun. Dan juga teman-teman, untuk perjalanan sejauh dari Malang sampai dengan ke Madiun ini, menurut saya pribadi di K316 yang dulu itu terkenal dengan gemblodak parah dan berisik rangkaiannya, untuk sekarang ini nggak tahu kenapa ya, rasa-rasanya itu nggak begitu gemblodak, tapi memang ada seperti suara getaran-getaran seperti itu ya di sekitar ini nih, tirai dan juga di bagasi, tapi nggak berisik gemblodak gitu teman-teman. Mungkin untuk K316 ini sudah mengalami beberapa perbaikan, jadi nggak begitu gemblodak, nggak begitu berguncang parah, nggak begitu berisik, lebih bagus lagi ya. Namun untuk kursinya ini masih menggunakan kursi model lama sepertinya ya, karena memang di bawah sini itu ada sebuah penahan besi, jadi untuk saya pribadi ini nggak bisa selonjoran kakinya. Beda seperti dengan kursi di kereta premium stainless steel. Kemarin-kemarin itu kalau saya naik kereta premium stainless steel, kaki saya masih bisa dilurusin. Tapi untuk di kereta ekonomi Malabar ini kaki saya nggak bisa dilurusin. Ya ada sedikit perbedaan sih, terutama dari kursi. Kalau dulu itu kursinya tidak bisa di reclining, sekarang bisa di reclining, tapi memang tidak sebagus pada kursi kereta premium stainless steel. Intinya seperti itu.
Pada pukul 22:31 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki sekarang sudah tiba di stasiun Solo Balapan, Kota Solo. Dan untuk penumpang yang turun di Solo ternyata lumayan banyak teman-teman untuk kereta api Malabar ini ya. Dan yang naik juga nggak sedikit. Di sini di Solo akan berhenti kurang lebih sekitaran 4 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 22:37 waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman, di Solo juga ini sudah ada tiang LAA, yaitu tiang listrik aliran atas, di mana tiang listrik ini nih sebagai penyalur daya listrik untuk kereta KRL Jogja Solo. Jadi untuk perjalanan kereta lokal dari Solo menuju Jogja itu sudah menggunakan KRL, tidak lagi menggunakan kereta Pramek. Nah teman-teman, AC di kereta ini itu menurut saya lumayan dingin ya. Jadi barusan itu ada pramugara yang berkeliling di kereta dan menawarkan sewaan selimut. Dan ini selimutnya, nampaknya teman-teman ini adalah selimut yang digunakan pada kereta eksekutif zaman lama. Kalau sekarang itu kan naik kereta kelas eksekutif dikasih selimut dan selimutnya tebal-tebal. Tapi yang disewain ini harga 10.000, selimutnya tipis dan masih ada logo KAI yang lama tuh. Kalau menurut saya sih, berhubung udah sewa, harusnya dapat selimut yang lebih bagus lagi, yang tebal-tebal gitu. Berasa banget bedanya, padahal ini bayar. Sedangkan di kereta eksekutif itu sudah termasuk dalam harga tiket. Pada pukul 23:19, perjalanan kereta api Malabar sudah tiba di stasiun Yogyakarta, teman-teman. Dan yang naik di Jogja itu lumayan rame ya. Tuh, the power of Jogja. Di mana-mana kalau kereta lewat Jogja itu udah pasti penuh, teman-teman. Dan tadi itu untuk di kereta ekonomi 2 yang turun di stasiun Yogyakarta lumayan banyak, yang naik juga nggak usah ditanya, udah pasti rame juga. Ya, memang rata-rata kereta dari Jogja dan ke Jogja itu udah pasti rame, teman-teman. Nah, informasi juga, kereta yang lewat ke arah Jogja, itu biasanya harga tiketnya itu melambung tinggi. Itulah kenapa Jogja disebutnya adalah daerah istimewa ya. Pada pukul 00:15, perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki sekarang sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Ini awal sekitaran 3 menitan, teman-teman. Dan di Kutoarjo ada beberapa rangkaian kereta ya yang terparkir. Di sana itu rangkaian acak, namun kayaknya itu rangkaian terlihat terawat. Dan ini ada terparkir juga Sarana K2, kereta kelas bisnis. Yang dimana ini diparkirnya itu nggak di pojokan, teman-teman. Waktu itu sih ini rangkaian disimpannya di pojokan ya, namun sekarang sudah dipindah ke sini. Nah, teman-teman juga bisa lihat, atap-atap di kereta ini itu sudah mulai karatan. Ini fiksi kereta yang konservasi sementara akibat COVID dan sekarang terparkir di jalur berapa nih? Jalur 5. Semoga ini kereta cepat-cepat ditarik ke Balayasa lalu berdinas kembali. Semoga kereta kelas bisnis semakin ramai ada di lintas ya. Yang akan segera masuk di jalur 3 adalah kereta api Jayakarta dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Jayakarta ini adalah kereta angkutan penumpang terpanjang di jalur lintas selatan, membawa 13 kereta kelas premium K317 yang mild steel dan membawa 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit. Pada pukul 01:38, perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya yang merupakan stasiun terbesar dari Daup 5 Purwokerto.
Yang masuk di jalur 2 adalah kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Sama-sama kereta menuju dan dari arah Bandung. Kereta api Malabar, kereta api Mutiara Selatan, yang satu dari Malang, yang satu dari Surabaya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Kroya. Dan teman-teman, untuk perjalanan kereta api Malabar ini diberangkatkan dari stasiun Malang akan mengambil rute menuju arah Blitar, Kediri, dan bergabung dengan jalur lintas selatan dari arah Surabaya di stasiun Kertosono. Lalu di Kroya juga terdapat 2 buah percabangan atau perpecahan jalur yang dimana kereta api Malabar akan mengambil percabangan menuju arah kiri ke arah Bandung, sedangkan percabangan lainnya menuju arah ke kanan adalah jalur menuju lintas tengah, yaitu jalur menuju Purwokerto sampai dengan Cirebon. Karena sekarang waktunya sudah pukul 01:45, jadi saya mau beristirahat karena memang sebagian besar penumpang di kereta ini sudah mulai tertidur. Mau naik kereta api kelas ekonomi, eksekutif, premium, bahkan priority pun agak susah buat tidur malam-malam di kereta. Gak tahu kenapa, giliran perjalanan siang itu kalau ngantuk cepet banget tidurnya teman-teman. Kira-kira teman-teman ada yang sama nggak? Kalau malam-malam naik kereta itu lumayan susah buat tidur? Komen di bawah ya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau jelasin fasilitas apa aja ya yang ada pada kereta api Malabar kelas ekonomi. Untuk jarak antar kursi sebenarnya agak mepet teman-teman, karena saya punya tinggi badan yang lumayan tinggi, 178 cm-an. Kalau teman saya ini nggak sampai mentok sih. Nah, di depan sini itu ada sebuah kompartemen yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang kecil ataupun minuman. Namun di sini juga ada sebuah cup holder untuk menyimpan botol minuman juga ya, ataupun teman-teman mau beli kopi bisa ditaruh di situ. Lalu di sini juga tersedia sebuah meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil atau minuman juga, yang di bawahnya terdapat 2 buah steker atau colokan listrik yang bisa digunakan untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di atas sebelah sana ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang, dan di atas ini tersedia juga televisi ya. Namun sekarang masih dalam keadaan mati, tapi nggak penting juga sih, karena saya nggak pernah nyimak tayangan TV di kereta. Nah teman-teman, sekarang ini saya berada di dalam toilet dari kereta api Malabar kelas ekonomi K316. Untuk fasilitas di dalam toilet sendiri, di depan sini ada sebuah kaca, ada pewangi ruangan, ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, tapi kecil banget ya airnya. Lalu ada juga tabung sabun, jet shower. Di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas. Klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Di bawah sana ada tong sampah dan juga ada tisu. Di sini ada gantungan untuk pakaian.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki sudah tiba di stasiun Kiara Condong, yang dimana stasiun Kiara Condong ini adalah pemberhentian terakhir kereta api Malabar sebelum tiba di stasiun Bandung. Jadi untuk kesan dan kesimpulan selama di perjalanan naik kereta api Malabar di kelas ekonomi New Image atau K316 ini, menurut saya secara keseluruhan masih bisa dibilang oke perjalanannya. AC-nya selama di perjalanan itu dingin. Untuk guncangan dan kekedapan suara sebenarnya nggak begitu gemblodak ya kalau sekarang. Beda banget kayak dulu. Sepertinya ini sudah ada perbaikan yang lumayan signifikan. Berbeda jauh sekali dengan pertama kali rilis. Ini itu dulunya dikenal banget sama kereta gemblodak, tapi sekarang itu nggak begitu gemblodak banget teman-teman. Yang kurang dari K3 New Image ini adalah walaupun kursinya sudah bisa di reclining atau direbahkan, namun saya itu masih belum bisa meluruskan kaki, dikarenakan memang kaki saya ketika dipaksa maju itu mentok sama besi yang menahan kursi ya teman-teman. Agak jadi problem juga ya buat saya pribadi. Mungkin itu aja teman-teman untuk kesan dan kesimpulan perjalanan kali ini. Kalau disuruh memilih, saya lebih memilih naik di K3 kelas K3 modifikasi dibandingkan kereta ini. Sebentar lagi kereta api Malabar yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Jadi saya mau siap-siap dulu. Mewakili segenap kru yang bertugas pada perjalanan kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan selama menemani Anda dalam perjalanan kali ini. Atas nama PT Kereta Api Indonesia kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh waktu perjalanan sekitar 13 jam 46 menit atau kita anggap saja hampir 14 jam, sekarang saya sudah tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.